Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars takjilun nada kita, masih membahas tentang keadaan-keadaan ataupun kondisi-kondisi di mana kita wajib untuk mengidmarkan ataupun melesapkan an masdariyah. Di pembahasan yang lewat kita telah bahas hingga halaman 76, yaitu kemarin terakhir kita bahas tentang masalah macam-macam tolab. Yang pertama adalah tolab mahad. Ya, tolab mahad ini adalah dia tolab dari sisi lafadz ataupun maknanya ataupun konteksnya. Maka dari sisi lafadz dia menggunakan lafadz-lafadz yang menunjukkan makna tolab. Contohnya adalah amr, fi'il amr, kemudian menggunakan fi'il nahi. Kemudian dari sisi makna ataupun konteksnya pun ini menunjukkan makna tolab, menunjukkan memerintah, menunjukkan melarang. Ya. Adapun yang kedua adalah tolab ghair mahad. Yang intinya adalah tolab ghair mahad ini adalah dia tolab namun tidak menggunakan lafadz-lafadz yang menunjukkan makna tolab, tidak menggunakan amar, tidak menggunakan nahi, tapi secara konteks dia menunjukkan makna amar, memerintah atau meminta orang lain untuk sesuatu. Mungkin kita baca sekilas ulang untuk poin yang kedua di halaman 76. Ya. Tolabun ghairu mahdin. Tolab ghair mahad. Tolab ghair mahad adalah wahwa makanat dilalatuhu ala tolabi tabi'atan lima'nan akhara yatadammanuhu. Yaitu tolab yang kepenunjukannya atas tolab ini tabi'ah, mengikuti atau tergantung lima'nan akhara, makna yang lain, yatadammanuhu yang dikandungnya. Atau bahasa mudahnya, kepenunjukannya atas tolab itu adalah dari konteksnya, bukan dari lafadznya. Yang termasuk tolab dalam jenis ini adalah yang pertama, wahwa at-tahdidu, yaitu tahdid. Ya, tahdid itu artinya adalah dia tolab, ya, permintaan supaya orang lain itu melakukan sesuatu, atau bahasa mudahnya menawarkan kepada orang lain tapi dengan penawaran yang kuat. Itu adalah tahdid. Contohnya adalah dalam kalimat halla tazuruna fatuhadditsana. Mengapa Anda tidak mengunjungi kami sehingga Anda bisa bercakap-cakap dengan kami? Maka halla di sini artinya adalah mengapa tidak. Halla tazuruna, mengapa Anda tidak mengunjungi kami? Fatuhadditsana, sehingga Anda bisa bercakap-cakap dengan kami. Maka pada fatuhadditsana, maka di sini ada an yang mutmarah wujuban. Kalimat asalnya adalah fa'an tuhadditsana. Kemudian Anda bisa bercakap-cakap dengan kami. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Seandainya engkau berkenan untuk menunda kematian kami sedikit waktu lagi sehingga aku bisa bersedekah. Maka di sini ada laula akhartani. Mengapa engkau tidak menunda waktu kematian kami? Kemudian di sini yang jadi poin perhatian kita adalah pada fa'as-saddaqa. Maka as-saddaqa di sini dia fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban. Kalimat asalnya adalah fa'an as-saddaqa. Fa'as-saddaqa, maka kata as-saddaqa di sini dia merupakan mudhari'un, fi'il mudhari mansubun
dia mansub bi an mutmaratin wujuban, karena adanya an mutmarah wujuban. Karena adanya an yang wajib dilesapkan. Fi jawabit tahdidi, yang terletak pada jawab tahdidnya. Maka di sini kalimat tahdidnya adalah laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, mengapa engkau tidak menunda sedikit waktu lagi, menunda kematian kami sedikit waktu lagi, sehingga as-saddaqo, aku bisa bersedekah. Maka as-saddaqo di sini adalah jawab tahdidnya. Kemudian yang termasuk dalam jawab tolak, termasuk dalam tolab ghair mahad yang lain adalah at-tamanni. Itu berandai-andai atau berangan-angan. Contohnya adalah laitali malan, seandainya aku punya harta, seandainya aku kaya, fa atasaddaqu minhu, sehingga aku bisa bersedekah dengan harta tersebut. Maka kalimat asalnya adalah fa'an atasaddaqu minhu. Maka atasaddaqu di sini dia merupakan fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari' mansub. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun, tanda nasabnya adalah dengan fathah dhahirah. Dan di sini dia nasab karena adanya ad mutmarah wujuban fi jawabit tamanni. Karena adanya an yang dilesapkan dan hukum pelesapannya adalah wajib yang terletak pada jawab tamanni, yaitu fa atasaddaqo. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu ma'ahum. Duh, seandainya aku bersama dengan mereka, fa'afuza fauzan adima, sehingga aku bisa menang dengan kemenangan yang besar. Maka pada fa'afuza, dia merupakan mudhari'un mansubun, dia fi'il mudhari' mansub bi an mutmaratin wujuban, karena adanya an yang wajib dilesapkan fi jawabit tamanni, yang annya ini terletak pada jawab tamanni, yaitu ya, isi dari ya, andai-andainya, itu pada fa'afuza fauzan azima. Kemudian juga yang termasuk dalam talab ghair mahad adalah al-ardu. Ya, al-ardu kalau dalam bahasa kita adalah menawarkan. Menawarkan dengan apa ya? Dengan lembut, menawarkan dengan lembut, dengan sopan. Jadi antara tahdid dan ard ini kurang lebih mirip. Ya, sama-sama menawarkan kepada orang lain. Cuman kalau tahdid ini ya, menawarkannya kalau bahasa kasarnya agak makso. Ya, sedangkan art ini menawarkannya dengan lembut, ya, dengan lebih apa ya, lebih santai. Contoh al-ardu adalah alla tazuruna fatuhadditsana. Ya, sudahkah Anda mengunjungi kami sehingga Anda bisa bercakap-cakap dengan kami. Ya, jadi kalau untuk tahdid itu menggunakan mengapa tidak, ya. Tapi kalau art menggunakan ala, ya sudikah, kalau dalam bahasa kita sudikah. Ya, kalau tahdid ini agak tawarannya agak makso. Ya, mengapa Anda tidak? Nah, mengapa Anda tidak mengunjungi kami sehingga Anda bisa bisa ngobrol dengan kami. Tapi kalau untuk art ini agak santai. Ya, sudikah Anda mengunjungi kami sehingga Anda bisa bercakap-cakap, bisa ngobrol dengan kami. Maka kalau at-tahdid itu adalah al-hasu wa talabu biquwah, dia merupakan al-has, motivasi, memotivasi orang lain, wa talab, dan meminta orang lain biquwah, dengan kuat. Kalau bahasa kasarnya dengan ya sedikit agak makso, kalau bahasa kasarnya demikian. Sedangkan al-ardu itu adalah talabun rafiqun hayyinun. Dia meminta orang lain untuk melakukan sesuatu namun dengan rafiq dan hayyin, ya, bahasa mudahnya dengan sopan dan juga dengan lembut. Ya, menawarkan dengan lembut. Namun kurang lebih maknanya mirip antara at-tahdid dan ard, itu menawarkan. Maka jawab tahdid dan jawab ard ini dia merupakan fi'il mudhari yang mansub karena adanya an mutmarah wujuban.
Kemudian yang termasuk dalam talab ghair mahad yang lain adalah al-istifham. Contohnya adalah hal tazuruna fatuhadditsana. Ya, apakah Anda akan mengunjungi kami? Ya, sehingga Anda bisa ngobrol dengan kami. Ya, maka di sini ya, zahirnya bertanya, ya, apakah Anda akan mengunjungi kami sehingga Anda bisa ngobrol dengan kami. Tapi maksudnya adalah untuk meminta orang lain untuk mengunjungi kita. Maka zahirnya bertanya, tapi maksudnya adalah ya, menawarkan ataupun meminta orang lain untuk mengunjungi kita. Maka fatuhadditsana, maka pada fatuhadditsana aslinya adalah fa'an tuhadditsana. Dan sehingga di sini kata tuhadditsa di sini adalah merupakan fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban. Karena kalimat asalnya adalah fa'an tuhadditsana. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contoh yang lain diantaranya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, fahal lana min syufa'a. Apakah ada para pemberi syafaat bagi kami, fayasfa'u lana, yang bisa memberikan syafaat bagi kami. Apakah kami memiliki para pemberi syafaat sehingga mereka bisa memberikan syafaat kepada kami. Maka pada fayasfa'u lana, fayasfa'u, maka dia merupakan fi'lun mudhari'un mansubun. Dia merupakan fi'il mudhari' mansub bi an mutmaratin wujuban fi jawabil istifhami. Ya, karena adanya an yang wajib dilesapkan fi jawabil istifham, yang annya ini terletak pada jawab istifham, yaitu tadi fayasfa'u lana. Kalimat asalnya adalah fa'an yasfa'u lana. Namun annya di sini wajib kita lesapkan, tidak kita munculkan. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasab untuk fi'il yasfa'u adalah hadfun nuni, menghapus nunnya. Karena dia merupakan fi'il mudhari al-amtsilah al-khamsah, aslinya adalah yasfa'una. Namun karena adanya an mutmarah wujuban, maka dia nasab dengan tanda hadfun nun, menjadi fayasfa'u. Maka istifham ini merupakan talab ghair mahad. Kalau dia termasuk talab ghair mahad apabila zahirnya bertanya, namun maksudnya adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya untuk istifham ini pun bisa dimasukkan ke dalam talab mahad. Nah, talab mahad dengan artian dia adalah talabul fahmi, meminta pemahaman kepada orang lain. Namun kalau yang dimaksud dengan talab ini adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, dan istifham ini digunakan untuk itu, zahirnya bertanya tapi hakikatnya adalah menyuruh orang lain atau menawarkan orang lain untuk melakukan sesuatu, maka dia masuk dalam talab ghair mahad. Karena talab di sini maksudnya adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang termasuk dalam kategori talab ghair mahad juga adalah taraji. Nah, harapan, pengharapan. Contohnya adalah pada kalimat la'allaka tattaqillaha. Ya, semoga Anda bertakwa kepada Allah, ya, fatafuza biridahu, sehingga Anda tafuza, beruntung mendapatkan ridhonya. Ya, maka maksudnya adalah di sini menyuruh orang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bentuknya adalah taraji. Kalimat lugasnya adalah ittaqillah. La'allaka tattaqillah, ini bisa kita ganti dengan ittaqillah, bertakwalah Anda kepada Allah. Fatafuza biridho, sehingga Anda beruntung mendapatkan keridhoannya. Maka di sini supaya lebih halus, supaya lebih santun, maka di sini menggunakan taraji, lafaz-lafaz yang mengandung makna taraji. La'allaka tattaqillah. Seandainya semudah-mudahan Anda
bertakwa kepada Allah sehingga Anda beruntung mendapatkan ridhonya. Tapi maksudnya adalah memerintah orang yang kita ajak bicara untuk bertakwa kepada Allah. Namun menggunakan gaya bahasa taraji, pengharapan. Wa minhu qauluhu ta'ala, contoh yang lain diantaranya adalah pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la'alli ablughu al-asbab. Nah, Allah ceritakan perkataan Fir'aun kepada Haman. Hai Haman, la'alli ablughu al-asbab. Ya, buatkan aku bangunan yang tinggi. La'alli ablughu al-asbab, sehingga aku bisa mencapai pintu-pintu. Asbabas samawati, yaitu pintu-pintu langit. Fa'attali'a, sehingga aku bisa bisa melihat Tuhannya Musa. La'alli ablughal asbab. Jadi potongan kalimat firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ini mengisahkan tentang ucapan Fir'aun kepada Haman. Hai Haman, buatkan aku bangunan yang tinggi, la'alli ablughu al-asbab. Ya, mudah-mudahan aku bisa mencapai pintu-pintu. Nah, terjemah letterleknya demikian. Nah, yaitu asbabas samawati, yaitu pintu-pintu langit, fa'attali'a, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Maka yang jadi fokus perhatian kita adalah pada fa'attali'a. Binasbi fa'attali'a, dengan menasabkan kata fa'attali'a. Ala qiraati Hafsin an Asimin. Berdasarkan qiraahnya Hafs dari Asim. Maka kata at-tali'a di sini wa huwa mansubun, maka dia mansub li'annahu waqa'a ba'da fa'is sababiyati fi jawabit taraji. Karena dia terletak setelah fa' sababiyah fi jawabit taraji, yang terletak pada bagian jawab tarajinya. Fa'at-tali'a, sehingga aku bisa melihat. Wa qara'a baqiyatus sab'ati birraf'i. Namun ulama qira'ah sab'ah yang lainnya membacanya dengan rafa', yaitu fa'at-tali'u. Nah, kalau rafa' diandaikan di sini atfan ala ablughu, diatofkan pada kata ablughu. La'alli ablughul asbabas samawati fa'at-tali'u. Maka qiraah Hafs an Asim ini membacanya nasab fa'at-tali'a dengan mengandaikan fa-nya di sini adalah fa' sababiyah. Kemudian setelahnya ada an mutmarah wujuban, kalimat asalnya adalah fa'an at-tali'a. Kemudian ulama qiraah sabah yang lainnya ini membacanya marfu dengan pengandaian ini diatofkan ke kata ablughu pada ayat sebelumnya. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, wa ba'da fa'is sababiyati. Ya, maka tadi itu adalah yang termasuk dalam talab ghair mahad. Ya, ada tahdid, ya, kemudian ada tamanni, kemudian juga ada ard, kemudian ada istifham, kemudian ada taraji. Maka zahirnya itu adalah tidak talab, tapi konteksnya atau maksudnya adalah talab. Maka tahdid ini adalah menawarkan dengan penekanan. Kemudian tamanni ini pengandaian, tapi maksudnya adalah menyuruh orang lain itu untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian art ini adalah menawarkan dengan lembut. Kemudian istifham itu, maksud istifham di sini adalah bertanya, tapi maksudnya adalah meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian taraji di sini maksudnya adalah meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, tapi dalam bahasa yang menunjukkan harapan. Maka itu adalah yang termasuk dalam talab ghair mahad. Ya, tahdid, tamanni, arad, kemudian istifham dan taraji. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan wa ba'da fa'is sababiyati. Dan setelah fa' sababiyah. Maka di sini diberikan syarat sababiyah ini adalah ihtirazun minal atifah ala sarihil fi'li wa minal istinafiyati.
Ini merupakan ihtiras, tindakan preventif supaya tidak dikira bahwasanya fa-nya di sini adalah fa huruf ataf. Yang kasus atofnya adalah pengatofan ala sharihil fi'li. Antar fi'il yang sharih. Kemudian juga ihtiras, tindakan preventif supaya fa-nya di sini tidak dikira fa istinafiyah. Maka di sini Ibnu Hisham memberikan syarat fa-nya adalah harus fa sababiyah, bukan fa huruf ataf ataupun fa istinafiyah. Kalau fa huruf ataf dia adalah mengatafkan antara satu kata dengan kata yang lain, dan yang dalam kasus kita ini adalah mengatafkan antar fiil. Mengatafkan antar fiil. Di sini adalah fiil yang sharih. Kemudian juga fa-nya di sini bukan fa istinafiyah, yaitu dia merupakan fa yang mengawali kalimat yang tidak ada hubungan, yang tidak dianggap tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Nanti sedikit kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan istinafiyah dalam ilmu nahwu. Fa'amal atifatu faqaulihi ta'ala, adapun untuk contoh fa huruf ataf, maka semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala yu'dzanu lahum faya'tadirun. Maka la yu'dzanu lahum, mereka tidak diberikan izin, faya'tadirun, mereka juga tidak diperbolehkan untuk minta uzur. Mereka tidak diberikan izin, juga mereka tidak diberikan uzur. Kalau terjemah bebasnya, mereka tidak wala yu'dzanu lahum, mereka tidak diberikan izin sehingga mereka bisa minta uzur. Tapi maksudnya di sini adalah mereka tidak diberikan izin dan juga mereka tidak diberikan uzur. Fal fi'lu ya'tadiruna, maka fi'il ya'tadiruna pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mursalah 36 tadi, ma'tufun ala la yu'dzanu. Ini diatafkan pada la yu'dzanu. Fahuwa marfu'un mithluhu, dan dia marfu' semisalnya. Semisal kata yu'dzanu. Liyadulla, untuk menunjukkan ala nafyil izni wal i'tidari, untuk menunjukkan tidak nafyil izni, peniadaan izin, dan juga peniadaan i'tidar, peniadaan minta maaf, minta uzur. Ya maksudnya tadi la yu'dzanu lahum faya'tadirun, maksudnya adalah la yu'dzanu lahum fala ya'tadirun. Mereka nggak dikasih izin, mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk minta maaf, untuk minta uzur. Maka izin itu nggak boleh, minta uzur juga nggak boleh. Ai maksudnya adalah la izna wala i'tidara. La izna sama sekali tidak ada izin, wala i'tidara sama sekali tidak ada permintaan maaf. Nggak boleh izin dan juga nggak boleh minta uzur. Wa amal istinafiyatu, ya, atau kesimpulannya adalah kalau fa-nya di sini adalah fa atifah. Nah, fa atifah maka ini artinya di sini konteksnya tadi adalah nafi, maka menafikan dua fiil. Kalau fa-nya di sini adalah fa atifah, fa huruf ataf, maka dan di sini contohnya adalah konteksnya nafi, maka maksudnya adalah menafikan dua fiil yang terletak di antara huruf ataf tersebut. Menafikan dua fiil yang terletak di sebelum dan setelah huruf fa atifah tersebut. Ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini hampir sama seperti huruf waw ataf. Ya, huruf waw ataf misalkan ja'a Muhammadun wa Aliyun. Muhammad datang, Ali juga datang. Maka dimaksud dengan ja'a Muhammadun wa Aliyun itu artinya adalah ja'a Muhammadun wa ja'a Aliyun. Ya, Muhammad datang dan Ali juga datang.
Maka untuk menunjukkan bahwasanya mereka berdua sama-sama datang. Maka untuk fa huruf ataf ini pun sama seperti itu. Nah, karena di sini yang kita bahas fiil, maka dan di sini konteksnya adalah nahi, maka kalau kita gunakan fa atifah dalam konteks ini, maka menunjukkan tidak bolehnya kedua fiil yang terletak sebelum dan setelah huruf ataf fa tersebut. Maka la yu'dzanu lahum faya'tadirun, maka maksudnya adalah la yu'dzanu lahum fala ya'tadiruna lahum. Nah, mereka enggak boleh minta izin dan juga mereka tidak boleh minta udzur. Kedua-duanya tidak boleh. Wa amal isti'nafiyatu, adapun untuk contoh fa isti'nafiyah, maka semisal dalam kalimat alam tas'al aliyan fayukhbiruka. Tidakkah engkau bertanya kepada Ali, kemudian sehingga dia bisa bercerita kepadamu. Biraf'i yukhbiruka, dengan merofakkan kata yukhbiruka alal isti'nafi, dengan pengandaian fa-nya di sini adalah fa isti'nafiyah. Artinya apa? Dianggap bahwasanya kata atau kalimat yang terletak setelah fa-nya ini adalah kalimat yang terputus dari kalimat sebelumnya, dianggap kalimat baru. Meskipun di sini secara konteks pembicaraan ini masih ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya, alam tas'al aliyan. Tapi supaya ini dianggap kalimat baru, maka di sini kita rofakkan fayukhbiruka. Maka biraf'i yukhbiruka, maka yukhbiruka dengan merofakkan yukhbiruka alal isti'naf, dengan pengandaian fa-nya di sini adalah fa isti'nafiyah. Ai fahuwa yukhbiruka. Nah, dan dia bisa menceritakan kepadamu. Ya, maka fa-nya di sini harus fa sababiyah, ya, bukan fa isti'nafiyah ataupun fa huruf ataf. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan binafyin mahdin, dengan nafi mahad. Beliau memberikan syarat nafi mahad ihtirazun minan nafi ghairil mahdi, supaya tidak dikira nafinya di sini juga termasuk nafi ghair mahad. Wa huwa man taqadha bi illa, yaitu nafi yang intaqadha, yang terbatalkan bi illa, dengan adanya kata illa, kecuali. Contohnya dalam kalimat ma ta'tina, tidaklah engkau mendatangi kami, illa, kecuali fatuhadditsuna, supaya Anda bisa ngobrol dengan kami. Maka di sini kalimatnya ada huruf nafi, yaitu huruf nafi ma, namun di sini nafinya adalah ghair mahad. Ya, karena ada nafi, kemudian juga ada illa, yang mana illa ini membatalkan nafinya. Maka nafinya bukan murni nafi, ya, tapi ada pembatalnya, yaitu illa. Tidaklah Anda mendatangi kami, tidaklah Anda mengunjungi kami, illa, kecuali fatuhadditsuna, ya, supaya Anda bisa bercakap-cakap dengan kami. Biraf'il mudhari'i ba'dal fa'i, dengan merofakkan fi'il mudhari yang terletak setelah huruf fa-nya. Ya, maka meskipun fa-nya di sini adalah fa sababiyah, namun nafinya di sini adalah nafi ghair mahad, maka tetap yang terletak setelah fa-nya tidak nasab, tapi tetap rofa. Qauluhu, Ibnu Hisham juga mengatakan au talabin bil fi'li, atau dalam konteks kalimat tolab bil fi'li, namun tolabnya di sini menggunakan fi'il. Maka Ibnu Hisham di sini memberikan syarat tolabnya bil fi'li dengan fi'il ihtirazun minat tolabi bil ismi, sebagai tindakan preventif supaya tidak dikira tolabnya itu dengan isim, menggunakan isim fi'il. Contohnya adalah kata soh, diamlah. Soh fanuhadditsuka, soh diamlah sehingga kami bisa berbicara denganmu. Fa inna soh, maka kata soh yufidu at-tolaba, dia menunjukkan tolab, itu menunjukkan perintah untuk diam. Wahwa tolabus sukuti, yaitu perintah untuk diam. Lakinnahu, akan tetapi
dia merupakan tolabun bismin. Dia tolab tapi menggunakan sighah isim. Dia tolab tapi menggunakan sighah isim, lebih tepatnya adalah isim fi'il amr. Kata sah ini merupakan isim fi'il amr. Walaysa bi fi'lin, ya, bukan tolab dengan menggunakan fi'il. Li'anna sah ismu fi'li amrin. Karena kata sah ini merupakan isim fi'il amr. Dia isim tapi menunjukkan makna fi'il amr. Nah, karena di sini tolabnya bukan dengan tolab dengan fi'il, tapi tolab dengan isim fi'il amr, ya, maka kata nuhadditsu di sini ya, tetap kita baca marfu, fayurfa'u al-mudhari'u ba'dal fa'i. Maka fi'il mudhari yang terletak setelah fa'nya tetap di rofa, fanuhadditsuka, bukan fanuhadditsaka. Namun ada footnote di sini nomor 1, nampaknya untuk masalah anmut marah wujuban di sini, ya, anmut marah wujuban di sini. Menurut kami ini banyak pilihan lain, dalam artian banyak pilihan pengandaian lain, dalam artian setelah fa sababiyahnya apakah kita baca nasab, apakah kita baca rofa. Nah, itu memungkinkan untuk banyak pengandaian, tidak hanya satu pengandaian. Nah, di sini kalau kita gunakan pengandaian yang sering digunakan adalah dengan pengandaian setelah fa sababiyah. Itu ada anmut marah wujuban, sehingga setelah fa sababiyahnya itu adalah mansub, fi'il mudhari mansub karena adanya anmut marah wujuban. Dengan konteks-konteks tadi, ketika konteksnya adalah tolab, ya, kemudian ketika konteksnya adalah nafi mahad. Namun juga sepertinya ini banyak ada pilihan-pilihan lain untuk cara bacanya dengan pengandaian-pengandaian yang lain, sehingga di sini tidak menutup kemungkinan untuk kita katakan yang ini benar dan yang itu juga cukup kuat pendapatnya. Tapi ala kulli hal di sini yang perlu kita titik beratkan adalah kondisi yang paling sering digunakan. Maka kondisi yang paling sering digunakan adalah dalam kondisi-kondisi tadi, setelah fa sababiyah dalam konteks nafi mahad, ataupun fa sababiyah dalam konteks tolab bil fi'li. Ini setelah fa sababiyahnya dia merupakan fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan ada pengandaian yang lain dan pilihan cara baca yang lain. Ya, maka di footnote nomor 1 pensyarah menambahkan faedah untuk semisal contoh kalimat tadi, sah fanuhadditsuka. Hunaka qaulun akhar. Maka di sana terdapat pendapat yang lain, Wa huwa lil Kisai wa man wafaqahu, yaitu pendapat yang disampaikan oleh Al-Kisai dan para ulama yang sependapat dengan beliau. Wa huwa yaitu i'tibarul fa'ili sababiyati, yaitu dengan menganggap bahwasanya fa-nya di sini adalah fa sababiyah. Pada sah fanuhadditsuka, maka fa-nya di sini dianggap fa sababiyah. Kemudian wa nasbul mudhari'i ba'daha, dan menasab fi'il mudhari setelahnya. Nah, sehingga kita baca fanuhadditsaka, sah fanuhadditsaka. Wa huwa ra'yun wajihun, dan ini merupakan pendapat yang cukup kuat juga. Ya, makanya adalah pendapat lain untuk masalah tolab, ya. Di sini berartinya ada pendapat yang lain bahwasanya tidak harus tolabnya itu adalah dengan menggunakan fiil. Yang jelas tolab. Imma dia tolabnya dengan menggunakan fiil atau imma tolabnya dengan menggunakan isim fiil. Nah, itu menurut Al-Kisai dan para ulama yang sependapat dengan beliau. Jadi tidak membedakan apakah tolabnya itu dengan fiil ataukah tolabnya dengan ghair fiil. Asalkan itu tolab, kemudian ada fa, maka fa-nya itu adalah fa sababiyah, kemudian setelahnya itu adalah fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban.
Namun pendapat ulama yang lain mengatakan bahwasanya sebagaimana Ibnu Hisham di sini, ya tolabnya itu harus dengan tolab dengan menggunakan fi'il. Tidak boleh dengan menggunakan selain fi'il. Hatta isim fi'il amar. Tidak boleh. Baik, itu adalah kondisi yang keempat. Ya, kondisi yang keempat, di mana kita wajib untuk melesapkan an masdariyah. Yaitu wa ba'da fa'is sababiyah. Setelah fa' sababiyah, yang mana konteksnya adalah nafi mahad atau tolab bil fi'li. Itu adalah poin keempat. Jadi poin keempat ini adalah kapan kita wajib melesapkan an masdariyah, yaitu pada saat dia terletak setelah fa' sababiyah, yang mana fa' sababiyah ini yang didahului oleh nafi mahad. Ya, nafi mahad artinya adalah murni nafi. Nafinya tidak terbatalkan dengan kata illa. Ya, atau konteks kalimatnya adalah tolab bil fi'li. Dalam konteks kalimat tolab, dan tolabnya ini menggunakan fi'il. Ya, baik tolabnya itu adalah tolab mahad. Ya, apa itu tolab mahad? Tolab mahad tadi sudah kita sampaikan. Tolab mahad itu adalah dia tolab baik dari sisi lafadz ataupun konteksnya. Ataupun dengan menggunakan tolab ghair mahad. Tolab ghair mahad itu adalah tolab secara konteks. Ya, konteksnya ini menunjukkan makna tolab, memerintah ataupun meminta, namun secara lafadz dia tidak menggunakan lafadz-lafadz tolab. Kemudian beralih ke kondisi yang kelima, di mana kita wajib untuk melesapkan an masdariyah. Nasarah mengatakan al-mawdi'ul khamisu, kondisi yang atau letak yang kelima atau kondisi yang kelima, yaitu antaqa'an ba'da wawil ma'iyati. Ketika an masdariyahnya ini terletak setelah waw ma'iyah, idza kanat masbuqatan bin nafyin mahdin au talabin bil fi'li. Apabila annya ini terletak setelah waw ma'iyah dan waw ma'iyahnya ini didahului oleh nafi mahad. Tadi nafi mahad adalah nafi murni nafi, tidak terbatalkan oleh kata illa. Au talabin bil fi'li, atau didahului oleh tolab, dan tolabnya menggunakan fi'il. Jadi perbedaan antara poin yang keempat dan kelima, kalau yang poin yang keempat ini membahas fa' sababiyah. Sedangkan poin yang kelima adalah membahas waw ma'iyah. Poin yang lainnya sama. Nah, didahului oleh nafi mahad atau talabil fi'linya sama. Perbedaannya adalah tadi kalau yang poin keempat itu membahas an-nya ini terletak setelah fa' sababiyah, sedangkan poin yang kelima adalah an-nya ini terletak setelah waw ma'iyah. Fahuma syartani. Nah, maka ada dua syarat. Al-awalu, syarat yang pertama adalah antakuna al-wawu lil ma'iyati. Syarat yang pertama adalah wawnya di sini adalah waw ma'iyah. Wahiyya lati tufidu musahabata ma qablaha lima ba'daha. Yaitu waw yang menunjukkan musahabah, kebersamaan antara kata sebelumnya dengan kata setelah waw ma'iyah tersebut. Bimakna, dengan makna annahuma yahsulani ma'an. Bahwasanya keduanya itu terjadi ma'an, bersamaan, fi zamanin wahidin, di waktu yang sama, yajma'uhuma, yang menggabungkan keduanya. Jadi kalau waw ma'iyahnya ini memperantarai dua fiil, waw ma'iyahnya ini memperantarai dua fiil, maka ini menunjukkan bahwasanya kedua fiil tersebut terjadi di waktu yang sama. Kedua fiil tersebut terjadi di waktu yang sama. Kemudian asani, syarat yang kedua adalah antakuna masbuqatan bin nafin mahdin atau tolabin bil fi'li. Didahului oleh nafi mahad. Yaitu nafi yang murni nafi, tidak terbatalkan oleh kata illa ataupun terbatalkan dengan huruf nafi yang lain. Atau tolabin bil fi'li, atau didahului oleh tolab. Namun tolabnya ini adalah tolab bil fi'li, menggunakan sighah fi'il.
Famisalun nafi, maka contoh yang didahului oleh nafi dalam kalimat lan ya'muran nasiha lan ya'mura an-nasihu bil amanati fayahuna. Tidak akan pernah orang yang menasehati, tidak akan pernah orang yang memberi nasihat dan dia memerintahkan orang lain untuk berbuat amanah, namun di waktu yang bersamaan dia berkhianat. Tidak akan pernah an-nasih, ya, orang yang memberi tidak akan seorang pemberi nasihat dia memerintahkan orang lain untuk berbuat amanah, di waktu bersamaan dia berkhianat. Maka ini kalimatnya menginformasikan ketidakmungkinan dua hal kontradiktif terjadi secara bersamaan. Amanah dengan khianat. Jadi kalimat ini menginformasikan ketidakmungkinan terjadinya dua hal yang kontradiktif secara bersamaan. Nggak mungkin orang yang memberi nasihat, memerintahkan orang lain untuk amanah, namun di waktu yang bersamaan dia berkhianat. Fal fi'lu yakhuna, maka fi'il yakhuna mansubun, dia mansub bi an mutmaratin wujuban ba'da wawil ma'iyati. Karena adanya an mutmarah wujuban yang terletak setelah waw ma'iyah. Li'annal manfiyya, karena yang ditiadakan dalam kalimat tersebut huwa adalah musahabatul khiyanati lin nushi bil amanah, yaitu adanya khianat yang terjadi bersamaan dengan nasihat untuk berbuat amanah. Jadi yang ditiadakan informasi yang disampaikan itu adalah peniadaan sikap khianat yang terjadi bersamaan dengan nasihat untuk amanah. Waqad taqaddama 'alal wawi nafyun mahdun lam yantaqid. Dan waw ma'iyahnya di sini didahului oleh nafi mahad. Nafi yang murni nafi, yaitu alat penasab lan, huruf nafi lan, tidak akan. Dan di sini terhitung nafi mahad. Kenapa? Karena lam yantaqid. Tidak terbatalkan oleh kata illa dan juga tidak terbatalkan dengan adanya huruf nafi yang lain. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kalau ada dua huruf nafi maka artinya apa? Artinya kalimatnya positif. Misal dalam bahasa Indonesia, saya tidak berangkat. Apa yang dimaksud saya tidak berangkat? Maksudnya saya berangkat. Maka ada dua huruf nafi di sini, ya, kata tidak yang pertama dengan kata tidak yang kedua. Maka kata tidak yang kedua membatalkan kata tidak yang pertama. Maka huruf nafi yang satu membatalkan huruf nafi yang lain. Maka nafi mahad itu adalah nafi yang murni nafi, tidak terbatalkan oleh kata ilah dan juga tidak terbatalkan oleh adanya huruf nafi yang lain. Maka waw ma'iyahnya di sini didahului oleh nafi mahad yang tidak terbatalkan. Nah, sehingga di sini berlaku ketentuan tadi setelah waw ma'iyahnya dia fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban, adanya an masdariyah yang wajib dilesapkan. Contoh yang lain ada di antaranya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya, dan belum nyata bagi Allah Subhanahu wa taala dan belumlah nyata bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyatalah orang-orang yang bersabar di antara kalian. Fa ya'lama, maka fa ya'lama pada wa ya'lamas sabirin
Maka untuk kata ya'lam yang pertama pada walamma ya'lamillahu, maka ya'lam yang pertama itu jazm karena adanya alat penjazm lamma. Kemudian ya'lama yang kedua, ya ya'lam yang kedua dibaca mansub wa ya'lamas sabirin. Nah, fa ya'lama, maka kata ya'lama untuk yang kedua pada wa ya'lamas sabirin, dia merupakan mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da wawil ma'yati. Maka dia merupakan fi'il mudhari' mansub karena adanya an masdariyah yang wajib dilesapkan yang terletak setelah waw ma'iyah. Waqad subiqat bin nafyi, dan kalimatnya didahului oleh nafi mahat, yaitu dengan adanya kata lamma pada walamma ya'lam. Maka kalimatnya adalah didahului oleh nafi mahat, nafi yang murni nafi, tidak terbatalkan dengan illa ataupun tidak terbatalkan dengan adanya huruf nafi yang lain. Kemudian di sini ada wawnya waw ma'iyah. Di footnote nomor 2, pensarah menambahkan penjelasan lamma di sini ada tu jazmin, ya, alat penjazm. Ya, sehingga di sini kata ya'lam yang terletak setelah kata lamanya di sini dia merupakan mudhari'un majzumun bisukun. Dia fi'il mudhari' majzum dengan sukun. Wa hurrika bil kasri, ya, dan di sini dia diharokati kasrah lil tiqa'is sakinain karena bertemunya dua sukun. Itu sukun yang terletak pada kata ya'lam, ya mimnya sukun karena jazm karena adanya lamma. Kemudian sukun yang terletak pada alif pada lafadz Allah. Maka bertemu dua sukun, beda kata. Ya, maka di sini untuk sukun yang pertama pada mimnya ini diganti dengan harokat yang dianggap ringan, yaitu kasrah. Nah, sehingga dibaca ya'lamillahu alladhina jahadu walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan hari ini. Masih tersisa beberapa poin yang berkaitan tentang masalah waw ma'iyah, ya, waw ma'iyah, ya, an mudmarah wujuban yang terletak setelah waw ma'iyah yang didahului oleh nafi mahat ataupun didahului oleh talab bil fi'li. Ya, namun kita akan baca di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.